Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, khususnya kelas 10 jurusan akuntansi dan juga farmasi. Nah, di dalam pembelajaran jarak jauh kali ini, yaitu materi PKN, yaitu Bapak akan menyampaikan yaitu pada bab ketiga, yaitu dengan pokok pembahasan, yaitu ketentuan dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945. Yang A, yaitu mengenai tentang wilayah NKRI menurut Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945. Dengan materi yang pertama, yaitu adalah wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan. Hal itu ditegaskan dalam pasal 25A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan oleh undang-undang. Istilah Nusantara dalam ketentuan tersebut dipergunakan untuk menggambarkan kesatuan wilayah perairan dan gugusan pulau-pulau Indonesia yang terletak di antara Samudra Pasifik dan Samudra Indonesia, serta di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Kesatuan wilayah tersebut juga menyangkut 4 hal atau 4 faktor, yaitu kesatuan politik, kesatuan hukum, kesatuan sosial dan budaya, dan kesatuan pertahanan dan keamanan. Upaya warga negara Indonesia, kita harus bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan harus merasa bangga karena negara kita mempunyai atau merupakan negara kepulauan sebesar atau terbesar di dunia. Luas wilayah negara kita atau Indonesia ini adalah 5.153 km persegi yang terdiri atas wilayah daratan seluas 1.922.570 km persegi dan wilayah lautan seluas 483 km persegi. Di wilayah yang seluas itu, yaitu tersebar, yaitu 13.466 pulau-pulau yang terbentang antara Sabang hingga sampai Merauke. Pulau-pulau tersebut bukanlah wilayah-wilayah yang terpisah, tetapi membentuk suatu kesatuan yang utuh dan bulat sebagaimana diuraikan di atas.
bangsa Indonesia memiliki luas perairan sepanjang 12 mil ditarik dari garis pantai terluar. Negara kita adalah negara kepulauan yang membentang dari Sabang hingga sampai Merauke. Wilayah perairan laut Indonesia yaitu dapat dibedakan menjadi 3 macam, yakni A. Zona laut teritorial. Batas laut teritorial ialah garis khayal yang berjarak 12 mil laut dari garis dasar ke arah laut lepas. Lalu B. Zona landas kontinen. Landas kontinen adalah dasar laut yang secara geologis maupun morfologi merupakan lanjutan dari sebuah kontinen benua ke dalam lautnya kurang dari 150 meter. C. Zona ekonomi eksklusif. Zona ekonomi eksklusif adalah jalur laut sebesar atau selebar 200 mil laut ke arah laut terbuka diukur dari garis dasar laut, maksudnya ya dasar laut. Pengumuman tentang zona ekonomi eksklusif atau ZEE di sini di Indonesia yaitu diumumkan oleh pemerintah yaitu pada tanggal 21 Maret tahun 1980. Itu adalah mengenai tentang pengukuhan daripada zona ekonomi eksklusif Indonesia. Materi yang kedua yaitu adalah mengenai tentang batas wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Setiap wilayah yang dimiliki pasti ada batasnya. Wilayah lainnya seperti desa, kecamatan, kabupaten atau kota madya, provinsi hingga negara juga mempunyai atau memiliki batas kewilayahan. Batas wilayah itu untuk menunjukkan kalau atau menandai luas yang dimiliki oleh wilayah tersebut. Bentuk dari batas wilayah yaitu bermacam-macam. Ada yang dibatasi sungai, laut, hutan, atau juga hanya berupa tugu perbatasan saja. Apabila wilayah tersebut berbatasan langsung dengan wilayah lainnya. Jadi batasnya itu bermacam-macam ya yang Bapak sebutkan tadi. Sama halnya dengan negara-negara lainnya. Indonesia yang memiliki batas-batas tertentu untuk wilayahnya, kita sudah mengetahui bahwa Indonesia adalah negara maritim, di mana 2 persegi luas wilayah Indonesia itu adalah lautan. Jadi, tidaklah mengherankan jika batas-batas wilayah laut Indonesia berhubungan dengan 10 negara. Sedangkan perbatasan wilayah darat Indonesia hanya berhubungan dengan 3 negara. Berikut ini adalah pemaparan batas-batas wilayah Indonesia di sebelah utara, barat, timur, dan selatan. A. Batas-batas wilayah Indonesia sebelah utara. Indonesia berbatasan langsung dengan Malaysia, tepatnya di bagian timur, di sebelah utara Pulau Kalimantan.
Malaysia merupakan satu dari 3 negara yang berbatasan langsung dengan wilayah darat Indonesia. Wilayah laut Indonesia sebelah utara berbatasan langsung dengan laut 5 negara, yaitu Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, dan Filipina. B. Batas-batas wilayah Indonesia sebelah barat. Sebelah barat NKRI berbatasan langsung dengan Samudra Hindia dan perairan negara India. Tidak ada negara yang berbatasan langsung dengan wilayah darat Indonesia di sebelah barat. C. Batas-batas wilayah Indonesia sebelah timur. Wilayah timur Indonesia berbatasan langsung dengan daratan Papua, Nugini, dan perairan Samudra Pasifik. Indonesia dan Papua Nugini telah menyepakati hubungan bilateral antara kedua negara tentang batas-batas wilayah, tidak hanya wilayah darat, melainkan juga wilayah laut. D. Batas-batas wilayah Indonesia sebelah selatan. Indonesia sebelah selatan yaitu berbatasan langsung dengan wilayah darat, tepatnya di Timor Leste. Perairan Australia dan Samudra Hindia. Timor Leste adalah bekas wilayah Indonesia yang telah memisahkan diri menjadi negara sendiri, yaitu pada tahun 1999. Dahulu wilayah ini yaitu dikenal dengan Provinsi Timor Timur. Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah provinsi yang berbatasan langsung dengan wilayah Timor Leste, tepatnya yaitu di Kabupaten Belu. Selain itu, Indonesia juga berbatasan dengan perairan Australia. Di awal tahun 1997, kedua negara ini telah menyepakati batas-batas wilayah negara keduanya yang meliputi zona ekonomi eksklusif dan batas wilayah kontinen. Lalu materi yang ketiga yaitu adalah mengenai tentang kekuasaan negara atas kekayaan alam yang terkandung dalam wilayah NKRI. Indonesia adalah negara yang memiliki kekayaan alam yang melimpah. Di atas wilayah Indonesia terhampar daratan yang luas dengan segenap potensi kekayaan alamnya, seperti kekayaan dari hutan, area persawahan, binatang-binatang darat yang beraneka ragam. Di wilayah lautan juga tidak kalah kayanya. Puluhan juta ikan hidup di perairan Indonesia. Keindahan terumbu karang dan pesona laut lainnya merupakan anugerah Tuhan yang tidak ternilai. Berbicara yaitu mengenai tentang kekayaan alam yang terkandung di dalam wilayah NKRI, yaitu tentu tidak terlepas dari adanya suatu undang-undang dasar
yang mengatur tentang kekayaan alam. Di antaranya adalah yaitu pasal 32 dan pasal 33 ayat 2 dan pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pasal 33 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Lalu, pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 45 menyatakan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Ketentuan di atas secara tegas menyatakan bahwa seluruh kekayaan alam dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Dengan kata lain, negara melalui pemerintah diberikan kewenangan atau kekuasaan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 untuk mengatur, mengurus, dan mengelola serta mengawasi pemanfaatan seluruh potensi kekayaan alam yang dimiliki Indonesia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran seluruh rakyat. Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945 menyatakan bahwa negara mempunyai hak penguasaan atas kekayaan alam Indonesia. Oleh sebab itu, negara mempunyai kewajiban sebagai berikut. A. Segala bentuk pemanfaatan, yaitu bumi dan air, serta hasil yang didapat, yaitu kekayaan alam, harus secara nyata meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. B. Melindungi dan menjamin segala hak-hak rakyat yang terdapat di dalam atau di atas bumi, air, dan berbagai kekayaan alam tertentu yang dapat dihasilkan secara langsung atau dinikmati langsung oleh rakyat. C. Mencegah segala tindakan dari pihak manapun yang akan menyebabkan rakyat tidak mempunyai kesempatan atau akan kehilangan haknya dalam menikmati kekayaan alam. Ketiga kewajiban di atas menjelaskan segala sumber daya alam yang penting bagi negara dan menguasai hajat orang banyak, karena berkaitan dengan kemaslahatan umum dan pelayanan umum harus dikuasai negara dan dijalankan oleh pemerintah. Sebab sumber daya alam tersebut harus dapat dinikmati oleh rakyat secara berkeadilan, keterjangkauan, dalam suasana kemakmuran dan kesejahteraan umum yang adil dan merata. Mungkin hanya itu yang perlu Bapak tampilkan melalui video di pembelajaran jarak jauh kelas 10 ini, ya.
Terima kasih, semoga kita masih diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa berjumpa lagi, yaitu di pertemuan berikutnya, yaitu pertemuan yang kelima, yaitu dengan pokok materi, yaitu kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia. Mungkin hanya itu yang perlu Bapak sampaikan. Akhir kata, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.